Puluhan warga di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta meninggal dunia dengan dugaan positif antraks yang terpapar dari konsumsi daging sapi bangkai. Diketahui, sebelumnya para warga di Gunung Kidul tersebut bersama-sama menyembelih seekor sapi dan lalu membagikan dagingnya kepada warga sekitar. Di sana hal tersebut memiliki istilah yang disebut berandu. Akan tetapi, ternyata sapi yang disembelih tersebut telah mati alias menjadi bangkai, bahkan diduga terjangkit antraks atau antars. Manusia yang terinfeksi antraks bisa mengalami mual, demam, kulit berubah menjadi hitam, hingga berpotensi kehilangan nyawa. Puluhan warga Gunung Kidul yang terjangkit diketahui sempat kontak langsung dengan hewan ternak terkait. Adapun berikut ke-6 fakta selengkapnya. 1. Puluhan orang terjangkit dan 3 meninggal dunia. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa ada 93 warga Gunung Kidul yang dinyatakan positif antraks. Kasus ini menjadi yang pertama di sana dan Kemenkes masih melakukan penyelidikan epidemiologi. Lalu, dikatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, akibat terjangkit antraks, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara menurut data di Kemenkes, jumlah pasien yang meninggal mencapai 3 orang. Warga yang meninggal langsung dibawa ke RSUP Sarjito pada Sabtu, 1 Juli 2023. Sedangkan pihak Dinkes Gunung Kidul baru menerima laporan mengenai hal tersebut 3 hari setelahnya. Usai mengetahuinya, mereka bersama Satgas One Health dari Kapanewon Semanu bergerak. 2 berawal dari menyembelih dan memakan hewan ternak yang mati. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul Dewi Irawati menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari warga menyembelih dan mengonsumsi sapi yang sudah mati. Warga ini pun menjadi salah satu korban meninggal dunia usai terlibat pemotongan sapi yang kena antraks. 3. Warga kontak langsung dengan hewan antraks. Berdasarkan hasil penelusuran, sebanyak 125 orang melakukan kontak langsung dengan hewan ternak yang mati karena antraks. Adapun 18 orang diantaranya memiliki gejala luka, pusing hingga diare. Meski begitu, tidak ada warga lain yang perlu rawat inap di rumah sakit akibat antraks. 4. Masyarakat diimbau tak konsumsi sembarangan hewan yang mati. Kepada masyarakat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul Dewi Irawati pun mengimbau agar tidak menyantap hewan yang mati secara sembarangan. Edukasi ini menurutnya paling penting supaya tak ada lagi yang terjangkit antraks. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kulon Progo juga meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap antraks. Kewaspadaan ini diperlukan mengingat wabah serupa pernah menjangkit Kulon Progo pada 2017 lalu, di mana 16 warga terjangkit antraks yang menyerang kulit. 5. Pengawasan ketat terhadap ternak. Menanggapi kasus antraks yang terjadi di Gunung Kidul, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai memperketat pengawasan hewan ternak. Hal ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Kesehatan Kulon Progo. Petugas dari Poskeswan di 12 Kapanewon Kulon Progo dikerahkan untuk memeriksa kondisi seluruh hewan seperti sapi, kambing, hingga domba yang rentan terinfeksi antraks. Lalu, dikatakan Kepala DPP Kulon Progo, Trenggono Trimulyo, akan ada pula penyuluhan bagi para peternak. Di antaranya informasi soal tanda-tanda awal antraks pada hewan ternak hingga langkah-langkah pencegahan yang wajib diambil. Tak ketinggalan tentang vaksinasi yang sesuai serta prosedur sanitasi agar terhindar dari penyebaran penyakit ini. 6. Hewan terjangkit antraks dan lalu lintas ternak dibatasi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul menemukan 5 ekor hewan ternak yang terinfeksi antraks. Penyakit ini dialami hewan-hewan itu sejak dari November 2022 hingga menjelang Hari Raya Idul Adha 2023. 5 hewan itu memiliki gejala mati mendadak, namun malah disembelih hingga dikonsumsi oleh warga. Atas temuan kematian ternak, DPKH melakukan isolasi terbatas terhadap lalu lintas ternak di Kecamatan Kapanewon Semanu sebagai langkah mencegah penyebaran antraks.